strategi khusus. Ya, karena judulnya strategi ya terpaksa pakai istilah strategi. Ini sebenarnya saya juga karena orang teknisnya, jadi sebenarnya yang bisa berstrategi itu dari pelakunya ya. Kalau dari pengembangnya kan hanya bisa menunjukkan data. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan per indikatornya, ya bagaimana mengukurnya. Ada tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kristofon, tapi ada sedikit mungkin yang mungkin belum tersampaikan, yang saya sampaikan. Kemudian saya tunjukkan simulasi perhitungan, ya simulasi bagaimana gitu. Ya. Baik, ini profil saya, ya tidak bagus-bagus amat ya, biasa saja. Tetapi teman-teman sekalian, jadi apapun kinerja kita, ya, ini bisa dilihat di Sinta. Ya, ketika profil kita ini tidak update, ya, tidak menunjukkan saya sebenarnya, ya itu rugi, ya. Ruginya satu itu diri kita sendiri, yang kedua juga dari institusi, ya karena institusi kalau profil kita tidak update maka kinerjanya juga tidak akan update. Ya, tadi perkenalkan saya dari Unisula. Oke, sejarah saya rasa nggak perlu. Nah mungkin satu ini dulu ya tentang standar emas, ya standar emas atau gold medal, gold standar. Jadi Scopus saat ini juga menyatakan bahwa saat ini standar internasional untuk pengukuran kinerja penelitian itu adalah Scopus. Ya, kita lihat peringkat dunia hampir semuanya menggunakan Scopus. Ya, peringkat dunia di berbagai negara pun juga menggunakan Scopus. Ya. Jadi kita tidak bisa juga lepas dari ini ya, karena kita ada di dunia yang sama dengan kampus-kampus lain di luar negeri. Ya. Jadi selain ada Sinta 1 sampai Sinta 6, ini juga menjadi perhatian yang lebih. Ya. Dan Sinta di Sinta juga ada kelas University Analytics. Ya, di situ juga basisnya adalah Scopus untuk bisa melihat sejauh mana posisi kita kalau mau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang berkelas dunia. Ya. Ini saya dapatkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun penelitian adalah kolaborasi. Ya. Kolaborasi ini suatu hal yang tetap harus dilakukan. Salah satu indikator yang harus dicapai secara minimum untuk bisa, misalnya kita ikut ke THE atau ke QS atau kemanapun, profil tentang jejaring internasional ini sangat penting karena itu bagian yang menjadi tahap awal untuk bisa dinyatakan memang ini levelnya internasional. Termasuk jejaring antar perguruan tinggi. Ya. Kalau di Sinta itu kalau misalnya saya dari Unisula dan Prof. Kristofon dari UKSW menulis tulisan bareng, maka satu publikasi bisa diakui oleh 2 perguruan tinggi. Ya. Tapi kalau menulis dengan rekannya sendiri di kampus sendiri, tetap dianggap hanya 1. Ya. Nah itu dari situ saja sudah kelihatan bahwa kolaborasi itu suatu hal yang sangat positif, itu sangat digalakkan. Ya. Termasuk yang paling utama adalah dengan mitra di luar negeri. Ya, oke, strategi yang pertama yaitu from quality to quantity. From quantity to quality. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Sinta yang versi baru atau klasterisasi yang baru ini, ya, ada salah satunya adalah batas kewajaran. Ya. Ada batas kewajaran. Misalnya satu orang publikasinya ada 20 yang A, kemudian yang kedua publikasi Scopus ada 10, belum tentu yang 20 ini lebih tinggi skornya daripada yang 10. Ya bisa jadi yang 10 ini skornya lebih tinggi. Kenapa? Karena secara kualitas dia
Sinta sudah menerapkan seperti itu. Ada pengukuran-pengukuran di mana kualitas sekarang diutamakan daripada kuantitas. Tetapi berangkatnya tetap dari kualitas dulu, ya kan? Kalau kita nggak produktif, bagaimana kita mempunyai kualitas yang baik? Ya. Jadi kualitas didapatkan setelah ada peningkatan. Oke, ini data terakhir tadi saya ambil dari Scopus. Ya, ini cukup baik, Bapak Ibu sekalian. Indonesia secara jumlah U1 dan U2 itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Artinya secara umum Indonesia ini ya ada peningkatan kualitas. Jumlah U1 U2-nya naik. U4-nya turun. Ya, U4-nya turun. Ya, ini suatu yang positif. Nah, evaluasinya adalah bagaimana dengan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ternyata trennya tidak seperti itu, ya berarti Bapak Ibu kalah dengan pergerakan dari perguruan tinggi lain. Ya, ya minimal sama ya trennya. Jadi kalau meningkat, secara nasional meningkat, berarti kita juga bisa meningkat. Itu baru sama. Kalau ingin klasternya naik, ya harusnya lebih dari yang lain, ya perguruan tinggi lain, atau lebih baik dari rata-rata ini. Ya, ini rata-rata secara nasional. Ya. Oke. Jadi pertama, ya dengan jumlah aplikasi yang sama akan punya skor berbeda ketika kualitasnya berbeda. Ya. Nah, sedikit tentang Sinta, mengapa kita menggunakan Sinta? Ya, salah satunya adalah karena saat ini memang pengukuran kinerja yang cukup komprehensif tentang penelitian itu sekarang yang di Sinta. Ya, artinya di situ meliputi publikasi, pelaksanaan penelitian, ya, luaran-luaran yang lain itu ada di Sinta semua. Nah, sehingga beberapa pengukuran kinerja di kementerian tidak terbatas hanya di DPR ya. Di kementerian yang lain kita juga dimintai data, ya. Dimintai data untuk mengukur kinerja dosen di Indonesia. Ya. Itu secara instan bisa didapatkan di Sinta. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ya LPPM tidak membantu agar perguruan tingginya mengupdate Sinta, maka bisa jadi ketika data itu diambil, datanya nggak siap, nggak update, sehingga nanti menyesal kok saya kampus kami kok posisinya di sini, ya, tidak mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Ya. Kemudian Sinta berinteroperabilitas dengan sistem lain, tidak hanya dengan TIMA, tidak hanya dengan PAK, tapi hampir sebagian besar sistem di Kementerian Pendidikan itu terkoneksi dengan Sinta. Ya. Jadi termasuk sistem, ya sistem ini tim baru dari sistem itu beberapa kali diskusi dengan kami untuk integrasi secara lebih baik lagi. Ya. Timnya akan berbeda dengan sebelumnya. Kemudian yang terbaru itu klasterisasi. Ya, klasterisasi itu baru kita terapkan menggunakan tool Sinta itu baru sekarang. Ya, 2023 dan Bapak Ibu sudah mendapatkan hasilnya. Beberapa ada yang bahagia karena naik klaster, yang lain ada yang agak bersedih hati. Ya. Namun demikian Bapak Ibu di Sinta ini semuanya terbuka, datanya bisa dicek, diklarifikasi. Ya. Oke, Sinta sendiri juga banyak yang mengupas ternyata di luar negeri. Ini jurnal Q1 ya, Q1 mengupas tentang Sinta. Ternyata yang membahas tentang Sinta malah banyak dari luar negeri. Ya. Ini sampaikan bahwa Sinta merupakan salah satu hal yang mendongkrak publikasi di Indonesia. Oke, saya cepat saja. Oke, untuk matriks skor, ya kalau sekarang kan afiliasi itu ada dua, ada yang metrik biasa, ada metrik cluster.
Ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek di aplikasi ada 2 metrik. Ya. Nah, yang metrik cluster ini berdasarkan panduan yang dibuat oleh DRPPM. Ya, rumusnya sudah fix ya, sudah seperti itu. Ada tambahan yang selain kinerja penelitian tetap, yaitu kelembagaan dan SDM. Ya, kelembagaan dan SDM itu tidak terkait langsung tetapi relevan, ya, relevan dengan penelitian. Oke, jadi di sana ada publikasi, ada HKI, ada riset, ada community service, ada produk atau prototipe. Khusus untuk produk dan prototipe, ya, ini seharusnya masuk perhitungan cluster, Bapak Ibu sekalian. Kemarin sebenarnya sudah masuk perhitungan, tetapi karena setelah kami cek ternyata LPPM ini dalam memvalidasi itu ada yang serius, ada yang tidak. Ya. Beberapa itu ada perguruan kecil, tapi hasilnya banyak sekali. Setelah kita cek ternyata datanya sebenarnya tidak valid. Ya. Sehingga kami dari DPM memutuskan untuk yang tahun 2023 ini tidak memasukkan komponen produk dan prototipe. Tapi di berikutnya nanti akan dimasukkan lagi. Ya. Jadi itu tetap juga menjadi bagian tugas dari DPM. Kemudian kolaborasi itu juga akan menjadi bagian, ya. Jadi kalau ditanya nanti kriterianya berubah atau tidak, secara umum tidak berubah, sama. Tapi tambahan memungkinkan ada tambahan, ya, ada tambahan penilaian kinerja untuk klasterisasi. Oke, langsung ke pokok dari perhitungan klaster, yaitu tentang matriks untuk klasterisasi. Bapak Ibu sekalian, kita menghitung klasterisasi itu berdasarkan produktivitas. Yang dimaksud produktivitas itu, ya, jumlah kinerja dibagi dengan jumlah pelakunya. Ya, kalau itu merupakan gabungan dari kinerja dosen-dosen, misalnya publikasinya dosen-dosen, maka semua publikasi dibagi dengan jumlah dosen. Ya. Kalau itu terkait dengan kelembagaan terkait dengan prodi, maka kinerja itu akan dibagi dengan jumlah prodi. Ya, seperti itu. Itu untuk produktivitas. Nah, pembaginya apa? Pembaginya adalah data yang ada di PDDB. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Christopher bahwa data di PDDB ini harus kita pastikan sesuai. Ya, kalau ada yang tidak sesuai, ya, mohon untuk diperbaiki. Ya, kami menemukan beberapa perguruan tinggi itu jumlah prodinya itu ada yang membuka cukup banyak. Ya, padahal prodi itu sebenarnya sudah tidak aktif. Ya. Contoh ada prodi yang namanya program studi ilmu hukum dan program studi hukum. Itu ada dalam satu perguruan tinggi, itu ada 2 prodi itu dan dua-duanya aktif. Nah, itu nanti akan menjadi pembagi juga. Ya, maka sebaiknya dikonfirmasi salah satunya harus dinonaktifkan. Dosen juga begitu. Ya, jadi data di sini sangat terkait dengan data di PDDB. Kemudian termasuk prodinya, ya, prodinya. Kemudian nilai kinerja untuk klasterisasi itu 3 tahun. Ya, jadi datanya diakumulasi 3 tahun, kemudian dibagi dengan jumlah dosen. Kalau itu kinerja terkait dengan kinerja dosen. Oke, nah itu ada contohnya di situ ya. Di sebelah kanan, ya, itu kalau diklik ini ada seru, ini akan menunjukkan jumlah data yang tercatat di PDDB. Ya, jumlah dosen ya, atau jumlah autor yang tercatat di PDDB. Yang dihitung adalah jumlah dosen yang aktif. Ya, jumlah dosen yang aktif.
belajar termasuk dosen yang aktif. Ya, dosen sedang belajar termasuk dosen yang aktif. Ya. Nah, nanti kalau ternyata lebih, mungkin sudah pindah atau sudah pensiun, ya itu bisa dihilangkan. Oke, ini contohnya publikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti ada skor total di bawahnya. Ini bukan cluster ya, ini total. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan ini untuk apa? Untuk benchmarking ya, benchmarking atau untuk evaluasi skornya ada di mana. Oke, produktivitas. Jadi yang pertama tadi ada publikasi, yaitu komponen yang pertama. Jadi kita kelompokkan ya. Kalau sebelumnya itu flat saja, publikasi dicampur dengan HKI, dicampur dengan yang lain, tapi sekarang sudah kita pisahkan. Sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memisahkan antara kelompok kinerja satu dan kelompok kinerja yang lain. Ya. Nah, tadi sempat disampaikan sebenarnya sudah ada versi yang terbaru dari Sinta. Ya, namanya belum fix, tapi kemungkinan namanya Sinta 2023. Ya. Sudah jadi, tinggal launching saja. Ya. Bedanya apa? Nah, salah satu bedanya nanti memudahkan kita untuk membenchmark, mengevaluasi dengan filter yang bermacam-macam. Dan filternya akan lebih banyak, termasuk pengumpulan kinerjanya bisa lebih simpel. Ya. Nah, harapannya dengan tampilan yang baru nanti bisa lebih nyaman untuk berselancar. Oke, publikasi, kemudian HKI, ya HKI ada jenisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap jenis HKI itu ada batas pengajaran. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya. Kelembagaan ini suatu yang baru. Ya, sebelumnya mungkin tidak ada. Ya. Kenapa kok bisa muncul ada kelembagaan? Ya, karena logiknya, ya, suatu perguruan tinggi yang memanage dosen yang banyak sama yang sedikit itu berbeda. Ya, bebannya akan berbeda, kemampuan untuk memanagenya juga akan berbeda. Sehingga ada poin lebih ketika kampus itu besar. Ya, kampus itu lebih besar itu ada poin khusus. Ya. Dibandingkan mengelola kampus yang dosennya sedikit. Ya. Termasuk kualitas dari pelaku riset. Ya. Gimana lihatnya itu dari lembaga di prodi. Ya. Nah, prodi yang gradasinya A sama yang B, ya, unggulan dengan yang baik sekali tentu juga akan berbeda. Kemudian ada penelitian. Ya, penelitian tadi sudah disampaikan, ada yang dari luar negeri, dari luar institusi dan dari internal institusi. Nah, data yang dari luar kita hanya bisa mendapatkan data dari BIMA, ya, sebelumnya Sinta. Nah, data yang lain kita tidak punya datanya. Ya, Sinta belum bisa berintegritas dengan yang lain, sehingga internal diharapkan diinput oleh LPTM. Ya. Yang eksternal di luar dari BIMA itu juga diinput oleh LPTM. Yang internasional apalagi mesti pada nggak tahu kecuali dirinya sendiri atau institusi. Nah, sehingga itu diinput di sana. Ya. Oke, pengabdian masyarakat juga bersama dengan penelitian. Ya. Jadi ada yang luar negeri, yang eksternal masih dalam negeri dan internal perguruan tinggi. Kemudian SDM ini terkait dengan siapa yang melakukan riset. Ya, logiknya kalau yang melakukan riset itu profesor dengan yang melakukan riset itu asisten ahli, ya kita bisa bayangkan kualitas risetnya akan berbeda. Ya, walaupun belum tentu. Tapi secara umum, ya rektor kepala
sudah melewati kualifikasi melakukan riset dengan baik. Sehingga logiknya kalau dengan jumlah pendanaan yang sama misalnya, perguruan tinggi dengan SDM yang unggul, maka bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Berikutnya adalah revenue generating. Ya, ini terkait dengan bagaimana riset itu ada hasil bisa menghasilkan suatu revenue, ya, menghasilkan rupiah. Ya. Tapi ini sementara belum kita aktifkan karena kemarin ketika kita lihat datanya masih banyak data yang susah untuk dipastikan itu valid atau tidak. Ini mungkin di berikutnya akan dimunculkan lagi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di Sinta sendiri ada penggunanya ada banyak level ya. Ada level yang di tingkat pusat, ada yang tingkat pengguna atau auto. Ya. Nah, untuk LPPM itu punya privilege yang lebih dibandingkan dengan verifikator perguruan tinggi biasa. Ya. Jadi LPPM bisa melakukan input data, validasi data, bisa melakukan rumus sendiri, merubah rumus sendiri, tapi khusus untuk perguruan tingginya masing-masing. Jadi kalau kita membuat formula sendiri, misalnya UKSW kan, misalnya sering memberikan reward kepada dosennya, mau membuat rumus sendiri dari semua yang komponen yang ada di Sinta itu bisa. Ya. Di rumus di menu LPPM itu ada. Ya. Jadi nanti bisa secara internal muncul skornya atau rankingnya yang bisa jadi berbeda dengan versi pusat, versi dikti. Oke, kerjasama institusi ini di Sinta juga ada untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja kolaborasi. Ya, ini ada rumus namanya IRN, International Research Network. Itu rumus yang biasa digunakan oleh perekonomian dunia, ya termasuk THI dan QS, ya untuk mengukur sejauh mana tingkat kolaborasi internasional. Ya di sini ada, tapi memang tidak semuanya dimunculkan. Yang dimaksud kerjasama di sini adalah kerjasama penelitian sampai pada level publikasi. Sehingga yang kita hitung itu adalah rumus co-authorship-nya. Ya. Karena kita susah untuk mengukur kerjasama proses penelitiannya. Yang bisa kita ukur adalah hasil penelitiannya. Seperti itu. Oke, ini author network. Ada insight, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk benchmark ya. Oke, saya akan fokus kepada rumus klasterisasi. Ya. Ini tambahan aja di Sinta itu sebenarnya ada beberapa fitur tambahan yang mungkin tidak semuanya bisa memanfaatkan. Ya. Ya, salah satunya adalah berkelas University Analytics. Sistem ini terkoneksi dengan QS, ya. Jadi dengan data-data yang dari QS itu ada di sini, jadi bisa dieksplor, bisa melihat networknya UKSD seperti apa, networknya Wisula seperti apa, jumlah citasinya berapa per tahun, ya. Dikurangi citasinya di situ ada, ya itu bisa dilihat. Ya. Ini contoh networknya. Oke, itu saja. Oh ya, ini kita sudah ada kerjasama lagi dengan THE, ya, THE untuk perbandingan Multiclass University. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan munculkan di Sinta. Ya. Jadi sudah ada koneksi API dari THE ke Sinta, nanti tinggal kita olah.
mudah-mudahan bisa membantu teman-teman perguruan tinggi untuk melihat posisi dirinya sendiri, bagaimana parameter-parameter yang digunakan, sehingga depannya bisa menuju buat kelas university. Oke, baik. Sekarang masuk ke klaster, ya, ke klaster perguruan tinggi. Panduannya Bapak Ibu sudah bisa dilihat yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Ada di bab 3, ya, klaster perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau menurut definisi yang ditulis di panduan tersebut, jadi klaster perguruan tinggi ini bukan untuk perankingan. Ya, itu berkali-kali Pak Direktur juga menyampaikan tujuan klasterisasi ini bukan perankingan. Ya, tapi apa kalau bukan perankingan? Ya intinya kita mengklaster karena setiap klaster ini mungkin perlakuannya berbeda dengan klaster yang lain. Kita tidak bisa menyamakan penanganan pelayanan kepada satu kelompok dan kelompok lain karena memang berbeda tipikalnya. Intinya di situ. Ya. Jadi harapannya sih begitu ya. Walaupun ternyata setelah dipraktekkan, ya klasternya akhirnya juga ada kuartil. Ya kita membaginya berdasarkan persentil lah istilahnya persentil. Oke. Kemudian yang dihitung, ya itu adalah tahun 2019 sampai 2021. Ya, mengapa kok tidak tahun 2022? Ya, mengapa kok tidak tahun 2020 sampai 2022? Karena update data itu biasanya akhir tahun atau awal tahun 2023 misalnya. Yang 2022 masih belum finish. Ya, Bapak Ibu kalau cek di Scopus ya kadang-kadang petiknya 2022, tapi muncul di Scopusnya tahun 2023. Padahal itu kinerjanya tahun 2022. Nah sehingga diputuskan ya kita ambil yang sudah fix, ya tidak ada pergerakan data lagi di periode tersebut. Ya. Ini juga digunakan untuk US, THE juga seperti itu. Ya gunakan TS min 1 atau min 2. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian tadi yang dilakukan oleh bukan sudah baik. Jadi bagaimana strategi yang kedua adalah bagaimana data ini selengkap mungkin. Ya. Setiap saat. Ya, jangan menunggu nanti ada permintaan data baru di-input. Ya, jadi kalau ada data langsung di-input, langsung divalidasi. Ya, jadi mungkin itu akan memudahkan untuk pengolahan datanya dan memonitor. Ya. Dan dilakukan secara cepat, ya, dan benar. Benarnya itu ya karena ada kasus juga BPN-nya ini memverifikasi atau validasi semua data yang masuk. Dia tidak dicek betulan. Pokoknya kalau ada input data, validasi. Input data, validasi. Ya. Dan itu banyak kejadian kemarin. Yang seperti itu tidak kita inputkan. Beberapa kita diskualifikasi. Oke. Nah ini adalah indikatornya. Ada kelembagaan, KI, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, SDM, revenue generating. Ya, itu pokoknya sudah dijelaskan di situ. Tadi UKSD sudah melakukan strategi bagaimana yang pokoknya besar itu ditingkatkan. Jadi ada qualitative helper. Qualitative helper itu rumusnya akan berbeda. Ya, berbedanya di sini karena masalahnya vokasi. Kalau vokasi, rumusnya publikasi ini bukan 25% tapi 20%. Ya, yang besar di KI, KI-nya meningkat dari 15%. Ya, ada perbedaan rumus di, ya sama-sama disita tapi rumusnya berbeda. Jadi di bagian KI bisa dikejar untuk meningkatkan cluster. Ya. Kemudian ada klausul kalau
Mandiri itu minimum akreditasinya A atau unggul. Jadi yang belum unggul ya tetap tidak bisa mencapai mandiri. Ya, itu rumusnya begitu. Ya. Jadi untuk tahun 2000 ya untuk klaster saya berikutnya bisa mungkin unggul supaya mandiri. Oke, klaster pertama. Oh ini saya salah, itu bukan 95% atau 75% yang utama ya. Utama itu persentasenya 75%. Ya. Kemudian media itu 50%. Nah, persentase ini yang dihitung hanya perguruan tinggi yang lolos threshold. Lolos threshold. Maksudnya lolos threshold itu kalau perguruan tingginya itu dosennya kurang dari 25, maka otomatis dia masuk ke binaan. Ya, dia tidak bisa masuk klaster 1 sampai 4. Ya, dosennya hanya kurang dari 25, terlalu sedikit di klaster. Atau prodinya kurang dari 5. Jadi kalau prodinya kurang dari 5 untuk yang akademik, ya dia otomatis masuk binaan. Ya. Jadi kalau prodinya kalau mau masuk klaster ya tambah prodinya. Seperti itu. Oke. Ini yang klaster pertama dan klaster binaan. Termasuk yang tidak terakreditasi dia otomatis masuk binaan. Nah kalau Pak Christopher tadi, Prof. Christopher tadi yang ya kecewa klasternya turun. Tapi banyak juga yang minta diturunkan. Benar-benar berapa kali kontak kami, bisa nggak klaster kita turun? Supaya apa? Karena dosen-dosennya itu nggak bisa mengajukan hibah yang lebih hibah yang dari klaster itu. Ya. Karena kualifikasinya masih asisten ahli, sehingga tidak bisa mengajukan penelitian. Ya. Jadi makanya tadi ada SDM dan sebagainya itu memang sudah sesuai. Ya. Nah ini peta atau metode klasterisasi untuk akademik, ya. 15% untuk kelembagaan, 10% untuk kekayaan intelektual, penelitian 15%, pengabdian pada masyarakat 15%, publikasi 15%, 25%, SDM 15%, dan credit rating 5%. Ini untuk yang akademik, ya, yang universitas atau jenisnya. Kalau yang vokasi perbedaannya di sini. Di kekayaan intelektual ini lebih tinggi, yaitu 15%, publikasinya 20%. Ya, perbedaannya di situ. Yang lainnya sama. Oke, kita mengenali per indikator. Ya, ini mungkin ke simulasi berikutnya. Oke, komponen untuk kelembagaan itu setiap akreditasi itu dibagi dengan jumlah prodi. Jadi kalau misalnya akreditasi prodinya yang A itu 5, ya dari misalnya 100 prodi ya berarti 5/100, 0,05, ya misalnya gitu. Jadi begitu cara menghitungnya. Nah ini kalau kita lihat ada akreditasi dan ada jumlah terakreditasi S1, S2, S3, S4. Oke, ini contoh perhitungan. Ya, ini Bapak Ibu di sini ada tanda seru kalau diklik ada muncul berapa jumlah prodi aktif. Ya, ini prodi aktif ya. UGM itu prodinya lebih dari 300, tapi yang aktif hanya 188. Ya. Jadi ada prodi-prodi yang sudah tidak aktif, sudah ditutup, ya, sudah discontinue. Nah yang dihitung hanya yang aktif. Ya, yang dihitung hanya yang aktif. Jadi contohnya lupa kampus mana, tapi jumlah prodinya 184. Kalau di sini skornya 0,734, ini berarti
akreditasi A. Oke, kemudian totalnya ada di sini, ya, totalnya ada di sini. Setelah ini dikalikan dijumlah dari sini, ya. Tapi kemudian di sini ada skor penyesuaian prodi kelembagaan. Nah ini mungkin ada yang bingung kok dikalikan 85%. Ya, jadi ada pengalinya. Ya, nanti beda perguruan tinggi pengalinya ini beda. Kenapa 85%? Ini dihitung dari jumlah prodi. Ya, semakin banyak prodi yang dikelola, beban kelembagaan itu semakin besar. Sehingga itu perlu penghargaan khusus, ya istilahnya begitu. Ya, karena sudah mampu mengelola prodi yang besar. Ya, jadi secara kelembagaan dia dikasih kalau antara 100 sampai 200 pengalinya adalah 85%. Ya. Jadi skor total akan dikalikan itu. Kalau perguruan tinggi kecil otomatis dikalikan kecil. Ya. Berapa pengalinya ini bisa dilihat di sini. Jadi ada dikalikan 5%, itu kalau prodinya antara 5 sampai 9. Ya. Jadi walaupun prodinya itu misalnya ada 6, akreditasinya A semua. Ya, akreditasinya A semua. Ya, itu ya skornya tetap dikalikan 5%. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan skor kelembagaan. Jadi ada faktor pengalinya. Kemudian yang kedua adalah kekayaan intelektual. Ya, kekayaan intelektual 10%. Ini ada paten 40, merek hanya 1. Ya, hak cipta ada di bawahnya yang kelihatan ya. Wah, kita malah nggak dihitung. Ya, ini kita malah nggak dihitung. Oke. Kemudian contoh perhitungannya. Ya. Jadi paten misalnya 4,48 itu didapatkan dari 40 kali ini 0,111. Jadi aslinya ya ini dibagi dengan ini, dibagi dengan ini. Kemudian ya yang lainnya kurang lebih sama ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini skornya nggak pernah lebih dari 100. Ya, yang skor normalisasi. Skor normalisasi itu nilainya antara 0 sampai 100. Kapan kita dapat 100? Ketika tidak ada perguruan tinggi lain yang lebih tinggi daripada perguruan tinggi kita, maka skor kita 100. Ya. Jadi yang mendapatkan skor 100 hanya satu, yaitu perguruan tinggi yang punya skor tertinggi di bidang tersebut, ya, di kantor tersebut. Ya. Kalau tidak salah kemarin yang tertinggi di pengabdian masyarakat itu UNS, ya, Solo, ya, Surakarta. Tapi kalau penelitian, kalau nggak salah UGM, ya, nanti dicek lagi saya tidak lupa juga. Tapi itu berbeda-beda. Makanya skornya tidak ada yang 100 secara total, karena tertingginya ada di tempat yang berbeda-beda. Nah, untuk ambang pelajaran ini diterapkan di autor maupun di afiliasi. Ya. Jadi misalnya paten itu ada yang bisa banyak, ada yang bisa sedikit. Ya. Yang banyak, ya kecurigaan, bukan kecurigaan, tapi logikanya kalau kita bisa memproduksi hasil penelitian yang berkualitas, ya kita tidak mungkin bisa dalam 1 tahun itu lebih dari 2. Ya, ini yang diputuskan dari kementerian ya. Ya. Karena kalau lebih itu kemungkinan ya bisa, tetapi secara kualitas kurang. Sehingga kita dari DPR mengharapkan kualitasnya dikuatkan. Ya. Lalu daripada kamu buat 3, 4, 5 tetapi biasa saja,
buatan dua tapi kualitasnya tinggi. Kalau lebih, misalnya dia buat 3 atau 4, yang itu hanya 2. Ya, jadi kinerja itu hanya 2. Itu paten per tahun, seperti itu. Paten sederhana juga 2 per tahun. Jadi kalau paten bisa dapat 4 ya, 1 orang bisa 2 paten biasa dan paten sederhana. Nah, begitu yang lain, di sini ada jumlah kewajarannya. Ya. Nanti akan saya temukan di websitenya. Ya. Kemudian indikator penelitian, ya, sebagai ketua dan sebagai anggota, ini kewajarannya adalah 5. Jadi kalau lebih dari 5, 1 orang yang dihitung hanya 5. Ya. Kemudian skor penelitian juga contohnya. Ya, jadi kalau lebih ya nanti akan diperbanyak. Pengabdian sama, penjelasannya tentang sama dengan penelitian. Ya. Nah, ini publikasi yang paling banyak. Ya. Publikasi batas kewajarannya agak sedikit rumit. Ya, agak sedikit rumit karena kalau dia terkait dengan autor, dia bisa penulis pertama, penulis kedua, Q1, Q2, itu juga skornya berbeda. Sebagai first author, sebagai author juga bisa berbeda-beda. Ya. Nah, batas kewajarannya seperti apa? Kalau terindeks di WOS atau Scopus ini dianggap satu level yang sama. Jadi di 2 ini dianggap sama. Jadi digabungkan itu maksimum 2 per tahun sebagai penulis pertama. Sebagai co-author itu 4. Kemudian Scopus selain jurnal, ya, tidak masuk kuantil, itu maksimum 6. Jadi kalau conference, ya, seminar, itu setahun maksimum 6. Baik sebagai first author maupun sebagai co-author. Yang nasional juga begitu, yang terakreditasi nasional 2 per tahun, ya, sebagai penulis pertama, 4 sebagai penulis kedua, dan 6 yang jurnal tidak terakreditasi. Oke, ini ada yang berbeda dengan perhitungan citasi. Kalau sebelumnya perhitungan citasi itu linear, ya, artinya kalau nambah 1 ya misalnya bobotnya 1 ya berarti skornya 1. Ya. Tambah 2 ya skornya 2. Tapi yang klasterisasi ini tidak seperti itu. Ya, kita menggunakan non-linear. Jadi ada pada saat tertentu itu jumlah situasinya meningkat tetapi tidak bertambah skornya. Jadi teman-teman mungkin ada yang dulu kok skornya turun, salah satunya karena ini, ya, karena kalau sebelumnya itu skornya linear, sekarang enggak. Ya, kalau menurut rumus ini yang maksimum skornya adalah 1000. Ya, 1000 itu dicapai kalau situasinya di atas 3000 itu ya. Oke, ini untuk perhitungan kapasitas. Oke, skor publikasi maksimum 25%. Oke, SDM. Ya, SDM ini ambil data dari PDDB. Ya, ambil data dari PDDB, ada profesor, rektor kepala, dosen lektor, dan asisten ahli. Yang tidak tercapai tidak dihitung. Ya, revenue generating ini akan diterapkan di berikutnya. Ya. Tetapi walaupun diterapkan di berikutnya, kami berharap tetap di-input. Ya. Bapak Ibu di LPPM sebagai tetap di-input karena data ini bisa sewaktu-waktu akan ditarik oleh kementerian. Begitu. Oke, total skor adalah skala antara 0 sampai 100. Ya, jadi dan itu hampir tidak mungkin, ya, karena setiap perguruan tinggi itu punya ciri khas yang berbeda-beda, punya fokus yang berbeda-beda. Contoh tadi di Universitas Ciputra tadi ya, Ciputra tadi sampaikan Pak Risoko, itu
Di tempat lain mungkin lebih banyak publikasinya. Jadi yang ada semua komponen itu bagus semua. Ya. Sehingga skornya tidak akan lebih dari 100. Ya, terakhir adalah monitoring metrik internal PT di Bapak Ibu sekalian, bagus yang dilakukan oleh UKSW tadi, selalu memonitor ya, berapa banyak dosen yang sudah terregistrasi di SITA, berapa banyak yang sudah update, ya, itu internal. Kemudian juga bandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, ya, karena tidak mungkin semua perguruan tinggi itu masuk klaster 1 atau klaster mandiri nggak mungkin, karena datanya hanya 5%. Ya, data mandiri itu hanya 5%. 5% kan kalau ada yang naik, ada yang turun. Kalau ada yang banyak yang naik, yang banyak juga yang turun. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sedikit saya jelaskan tentang bagaimana menghitung cara menghitung batas tadi ya, pembatasan kewajaran. Tadi lupa belum dikonekkan dengan. Oke, Bapak Ibu sekalian, websitenya sudah ada sama, sita.go.id. 10 tahun terakhir di template yang di panduan kan. Oke, mungkin contohnya di auto ya, di auto Kan tak hapus template. Oke, kita ambil salah satu ya, ini random aja ya. Oke, ini ada matrix, ambil matrix ya, bisa terbesar. Kemudian terlihat ya. Nah, ini publikasi Scopus. Kalau di total ini ada 22 dalam 3 tahun sebagai penulis pertama. Tetapi yang dihitung hanya 6. Ya, ini 22 dalam kurun 6. Artinya penulis pertamanya dalam setahun itu ada 22 publikasi, tetapi yang diakui hanya 6. Seperti itu. Oke, kemudian sebagai co-author, ya ini mengenalnya rekodnya gimana? Ya misalnya ini 5, ini 2, ini tidak diakui karena 6 sudah habis di sini. Ya, sebagai co-author 6 di sini, di Q1, ya Q2, Q3, Q4, walaupun ada 5, tambah 2, tambah 4, tidak dihitung sebagai kinerja. Nah, begitu juga di co-author, ya ini ada 18, tapi maksimum penghargaannya adalah 12. 12 ini adalah 4 kali 3 tahun. Ya, 3 tahun. Sehingga walaupun co-author ini ada 124, yang dihitung kinerjanya hanya 12. Ya, sehingga strategi yang pertama tadi, supaya skornya tinggi, ya, yang paling tinggi kan yang paling atas ya. Yang 40, yang lainnya ada 24, 22 dan seterusnya. Maka usahakan kualitasnya tertinggi. Kualitas tertinggi itu ada 4 bagian atas. Ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian ya ini berlaku juga untuk yang HKI, ya ini yang nasional juga begitu ya, ini ada 30 publikasi nasional, diakui 12, ya dan seterusnya. Jadi di SITA ini sudah dihitung semuanya secara otomatis, ya secara otomatis sehingga harapannya juga bisa digunakan untuk evaluasi dan monitoring secara real time. Mungkin sementara itu ya nanti mungkin bisa ditanyakan secara
Ya, sudah banyak hal yang dijelaskan ya, terutama di sintanya untuk penghitungan skor dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya tentunya kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Seperti yang sebelumnya, kita akan buka dulu 3 penanya ya. Mungkin mulai dari deretan yang paling kiri saya, kemudian ke kanan ya. Ini sudah ada itu yang belakang dulu, yang tunjuk kanan, ya, di depan dulu. Ya, sebutkan dulu dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Fatima dari MPN Universitas Pajajaran. Yang pertama sih bertanya Pak Imam terkait dengan teknis visita. Jadi ketika kemarin diterima pengajuan syarat untuk penelitian dan pengadilan ada batas kosita. Nah, dan itu pun menjadi hal-hal yang ketika dosen belum terlalu care dengan apa itu sinta, kemudian skornya akhirnya verifikator, kan kami sebagai verifikator di opiak bahasanya di grup. Gimana untuk skor sinta biar bisa korelasi persyaratan gitu. Nah, yang terjadi permasalahannya salah satunya adalah ada dosen yang contoh sudah menerbitkan artikel di jurnal Sinta 2 misalkan, kemudian seharusnya kan sudah bisa naik, tapi ternyata artikel tersebut belum masuk di Sinta, padahal jurnalnya sudah jelas jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Cuma karena mungkin terbitannya baru-baru sehingga belum masuk Sinta. Namun ketika dilihat ternyata sudah sampai 3 bulan dari jurnal tersebut menerbitkan artikel tersebut, hanya saja belum masuk di Sinta sehingga belum dapat untuk menaikkan skor Sinta dari dosen yang bersangkutan. Itu salah satunya. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme dari tim Sinta untuk mengupdate antara artikel dengan jurnal. Jadi jurnal yang sudah terakreditasi Sinta itu bagaimana mengupdate artikelnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tugas salah satu verifikator Sinta itu kan lebih banyak ke seperti sinkronisasi publikasi, KKI, paten buku dan sebagainya. Namun ketika kembali sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, ketika jurnal misalnya di jurnal Universitas Pajajaran Semarang ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, ada jurnal 3, 4, dan 5 begitu. Nah, ketika menerbitkan itu bagaimana caranya biar langsung masuk Sinta? Apakah mungkin bisa cara juga verifikator Sinta ini apakah bisa untuk memverifikasi atau mensinkronisasi dari jurnal yang ada di lingkungan lembaganya masing-masing agar cepat begitu Pak? Karena yang tanya itu bukan hanya dari dosen yang bersangkutan, tapi dari kampus lain yang menerbitkan di jurnal di tempat kami. Pak, kok ini belum masuk di Sinta padahal dipakai untuk ya salah satunya di BIMA atau untuk BKD dan sebagainya. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah tadi ada data antara data dosen yang PDDP dengan Sinta. Ternyata setelah saya lihat di kampus kami juga ternyata ada perbedaan lumayan jauh antara jumlah dosen yang masuk di Sinta dengan jumlah dosen yang ada di PDDP. Nah, tanya bagaimana untuk men-sorting atau melihat dosen mana saja yang belum masuk Sinta tapi sudah ada di PDDP. Karena kemarin akhirnya kami dari tim militer dan juga di Prof. Chris juga ada di UGSW ada tim militer untuk update data Sinta, kami juga ada. Akhirnya manual kita PKM satu persatu mana dosen yang sudah ada di Sinta, mana yang belum. Gitu. Apakah ada menu yang memang bisa langsung men-sorting untuk ini loh data dosen yang belum ada di Sinta atau yang sudah di Sinta tapi belum aktif untuk sinkronisasi atau publikasi. Begitu Rehan, sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu. Nanya berikutnya, silakan masih dari yang kiri, masih dari meja yang kiri, ya Mbak yang warna merah. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Imam. Izin bertanya, saya Iza dari STI Bank BPD Jateng. Permasalahan kami adalah
kami 3, 2 prodi S1, 1 prodi S2. Sebelumnya kami sudah masuk di klaster Madya. Kemudian setelah muncul pengumuman terbaru, ternyata kami ada di binaan. Yang sebelumnya belum tahu ada peraturan baru terkait threshold jumlah prodi. Pertanyaan kami, apakah satu-satunya penyebab kami masuk ke klaster, bukan klaster ya, masuk di prakualifikasi atau binaan itu karena kena di threshold prodi, ataukah karena kalau kami melihat skornya, sinta skor kami membandingkan dengan PT lain yang masuk di Madya dengan jumlah prodi yang lebih banyak, itu sinta skor kami lebih tinggi, seperti itu. Nah, apakah ada cara untuk mentas dari binaan selain menambah jumlah prodi, mungkin cara yang lain seperti itu? Dan waktu kami membandingkan tersebut dengan PT lain, kami menemukan sebenarnya ada yang jumlah prodinya sama-sama 3, Pak Imam. Tapi di sintanya itu muncul 6 departemen itu double-double. Jadi S1 akuntansinya ada 2, S1 manajemen ada 2, seperti itu. Nah itu yaitu masalah kampus lain, artinya bisa muncul seperti itu yang justru PT tersebut masuk ke Madya gitu. Padahal kalau dilihat di webnya atau di PDDT sama-sama 3 prodinya gitu. Mohon jawaban dan solusinya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Risa. Terakhir sesi 1 belakangnya. Karena saya tidak boleh dari bulan kamera. Terima kasih. Saya tidak boleh. Ini pertanyaannya rasanya ini. Kalau kita resume data di kita kan kita dapat resumenya. Apakah kita berkenankan? Ini kita bisa taruhkan per kampus itu. Jadi itu bentuk datanya apa? Dedikasi program itu dari itu sih yang kita supaya nanti kita bisa mengatakan dan prediksi teman-teman juga sama. Nanti kalau kita lihat kan banknya beda-beda kan dari kelasnya beda-beda, jadi nanti teman-teman bisa mengevaluasi diri masing-masing dari sekarang kondisinya seperti apa, mana yang mau saya tingkatkan, mau saya kurangkan, bisa strategi seperti itu. Jadi itu mungkin yang saya tanyakan. Teman-teman, itu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam, langsung Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Ibnu. Iya, betul memang Bima saat ini menggunakan sinta skor untuk batas untuk menentukan boleh tidaknya melakukan penelitian, termasuk jenis-jenis penelitiannya. Dan itu memang sudah kesepakatan juga di tempat kami. Jadi ya mau nggak mau memang harus sinta skor. Ya. Nah itulah mengapa kita memang harus aware dari terdekat. Jangan pada saat memerlukan repot ternyata tidak memenuhi. Ya. Kemudian permasalahan yang disampaikan adalah ada artikel yang terindeks atau masuk kategori Sinta 2, tetapi tidak muncul di profil dosen, ya, tidak muncul di profil dosen. Bapak sekalian, kalau dulu identifikasi Sinta 1 sampai Sinta 4 di profil dosen itu menggunakan Google Scholar, tapi mulai tahun kemarin kita menggunakan Garuda. Ya, karena di Google Scholar sendiri, karena di sistemnya juga di luar kita, ya, beberapa kali mengalami perubahan metadata, termasuk ID-nya berubah. Ya, ID artikel itu bisa berubah di Google Scholar, sehingga kita sering sekali menemukan tidak match, ya, tidak terdeteksi, sehingga mulai tahun kemarin kita menggunakan Garuda. Ya, Garuda kebetulan yang mengembangkan tim
link yang sama dengan tim Sinta. Ya, jadi justru kita dulu bikinnya Garuda dulu, baru bikin Sinta. Ya. Kemudian kok tidak masuk ke Sinta itu berarti posisinya mungkin baru ada di Garuda. Ya, baru ada di Garuda. Supaya bisa ketarik ke Sinta berarti harus melakukan sinkronisasi Garuda. Sinkronisasi itu harus melalui ID author ya, ID author yang ada di Garuda. Jadi memang tahapannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita cari ID author di Scopus, jadi search nama, dibuka, ketemu, itu dimasukkan ke Sinta untuk sinkronisasi. Kalau ternyata ditemukan profilnya lebih dari satu, maka harus dilakukan merger. Ya, dilakukan merger. Nah, permasalahannya adalah sudah sinkronisasi dengan Garuda dan jurnalnya juga terakreditasi Sinta 2, kok masih nggak masuk? Ya. Nah, kalau seperti itu dicek dulu di Garuda sudah masuk atau belum? Karena kemungkinan dari Garuda belum menarik aktif terbaru dari penerbitnya. Ya. Belum menarik aktif terbaru, bisa jadi baru saja terbit baru seminggu 2 minggu. Kadang-kadang memang belum. Ya. Supaya cepat gimana? Ya. Ini supaya cepat memang harus menghubungi Helpdesk Garuda untuk bisa mempercepat sinkronisasi. Ya, memang tahapannya seperti itu. Ya. Sebenarnya mirip dengan di Scopus ya. Scopus itu juga begitu. Scopus itu kalau kita publikasi di jurnal sudah terbit, itu belum tentu langsung ada di Scopus. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan bisa lebih baru muncul di Scopus. Padahal di penerbitnya sudah muncul. Ya. Nah itu kadang-kadang kita bisa berkirim mengadu ke Scopusnya langsung. Ya, kalau yang ada loginnya sih enak ya, kita ada menunya untuk menyampaikan keluar. Biasanya cepat, nggak sampai seminggu biasanya. Ya, kadang cuma sehari 2 hari itu sudah update. Ya. Nah, yang Garuda kurang lebih caranya juga mirip. Ya, proses yang ada di Scopus itu ditiru yang ada di Garuda. Jadi yang perlu dicek adalah Garudanya dulu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sinkronisasi kecepatan di DKD. Ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi jawabannya. Artinya prosesnya tetap lakukan sinkronisasi dulu Garuda melalui menu yang ada di Sinta. Kalau masih belum masuk, dicek di Garudanya dulu. Sudah ada belum artikel itu? Ya. Kalau sudah ada, ternyata masih belum masuk, kemungkinan nyasar ke autor lainnya. Kalau nyasar ke autor lainnya, di situ ada menu untuk klaim kalau di Garuda. Jadi lakukan klaim, setelah masuk di Garuda, silakan disinkronisasi ke Sinta. Yang terakhir dari Pak Ibnu adalah jumlah dosen yang di Sinta dan PDDT bagaimana biar matching. Jumlah dosen yang ada di Sinta dan di PDDT. Begini, di Sinta itu untuk bisa mempunyai author ID atau Sinta ID itu harus mendaftar, harus registrasi. Sedangkan di PDDT itu sudah ada sejak dosen itu didaftarkan oleh operator perguruan tinggi. Ya, sudah diajukan. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, untuk itu ya ini tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung betul-betul match. Tetapi Bapak Ibu bisa ngecek membandingkannya di websitenya PDDT. Ya, di website PDDT itu langsung ada jumlah dosen. Ya, di pddt.kemdikbud.go.id. Ya, dengan
saat ini di Sinta. Ya, jadi tetap harus dicek satu persatu ya. Maaf itu memang belum. Ya, seperti itu. Oke. Ke pertanyaan berikutnya. Ibu Iza. Ya. Jumlah prodi hanya 3 dari STI ini maksudnya akademik ya. Jadi kalau akademik itu memang kesepakatannya kemarin 5, itu tidak bisa tawar-menawar. Tapi kalau politeknik itu 3. Ya. Jadi kalau ada politeknik yang bisa masuk media dengan jumlah 3 prodi itu memang boleh, memang memungkinkan. Karena dibedakan antara politeknik atau vokasi dengan akademik. Ya. Saya lupa 3 apa 2 ya minimum. Ya. Bisa cek lagi. Tapi bukan 5, yang 5 itu ya akademik. Ya. Jadi mungkin juga ada perguruan tinggi yang prodinya 3 tapi media. Berarti dia politeknik, ya vokasi, ya, atau akademik. Nanti kita cek lagi ya. Untuk naikkan, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Cara satu-satunya pertama ya tambahkan 2 prodi. Mungkin kalau dari S1 ya tambahkan ada yang S2. Ya, biar prodinya tetap fokus di prodi yang sama. Ya, meninggal klasternya. Ya. Saya belum ngecek skornya ya, tapi kalau ceritanya yang tadi katanya skornya cukup baik, ya bisa jadi memang itu masalahnya di situ. Oke, yang terakhir Pak Jamaluddin dari BMS. Ya. Untuk data yang ada di sini ini sebenarnya perguruan tinggi itu boleh meminta akses secara langsung. Ya, seperti UKSW ini kan ngambil data di Sinta kan pakai API ya. Itu memang kita sediakan. Ya, nanti prosedurnya adalah membuat surat secara resmi dari perguruan tinggi kepada Direktorat DPR ya, untuk membolehkan mengakses data secara langsung dari server ke server. Jadi misalnya UKSW punya server, punya komputer dengan ID sekian, mau langsung direct mengambil data Sinta, ya nanti boleh. Ya nanti kita dengan surat itu nanti harus jelas siapa PIC-nya, komputer yang digunakan, itu alamat IP address-nya berapa, ya, emailnya berapa, dan punya berapa. Intinya di situ kita bisa kontak ya. Karena kalau ada masalah dengan penggunaan API atau disalahgunakan, itu kita bisa trace. Ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang besar-besar itu sering melakukan pengambilan data besar-besaran di Sinta. Ya. Nah, kita batasi, karena nanti akan mengganggu yang lain, ya, mengganggu sistem yang lain, sehingga kita batasi sehari itu biasanya 500 request. Satu request itu bisa 100 data. Jadi sehari itu bisa menarik 5.000 data. Ya, sehari. Ya. 50.000 data. Jadi cukup banyak sebenarnya. Ya. Jadi boleh kalau mau mengambil data langsung dari Sinta, silakan berkirim surat kepada direktur. Nanti akan kita berikan akun untuk akses user passwordnya. Itu sudah ya. Ya mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Pak Iman. Tes kedua yang sebelah kiri, D1, bagian 1, kemudian sebelah kiri 1. Dan ini ibu yang sebelah kanan saya, iya. Kemudian nanti yang di depan ya.
yang kiri itu tadi yang sebelah kiri sudah. Oh, ya. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Hiro dari Purwokerto. Apa Mas? Hiro. Biru. Hiro. Hiro. Oke. Dari APBN saya mau menanyakan terkait arbor verifikator Pak. Ini saya masih bingung antara bedanya cinta versi APBN dan cinta versi universitas di bagian verifikator itu apa bedanya? Kemudian cara lakukan update kan kita ada empat email verifikator. Nah itu dua di antaranya sudah diaktif, itu apakah cara masuknya seperti apa? Dan yang lain sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hiro. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nur Baiti dari Universitas Pekalongan. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf kalau terlalu teknis atau terlalu rumus banget Bapak ya. Saya mau nanya skor ternormal itu rumusnya gimana? Apakah dibagi dengan banyaknya perguruan tinggi yang skornya di atas kita atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua di akun verifikator APBN itu kan ada Scopus ID affiliation. Nah itu memang selama ini di universitas kami itu belum terlalu banyak yang punya komunikasi di Scopus sih. Cuman akhir-akhir ini sudah mau ada dan saya pengen itu ada isinya. Itu Scopus ID affiliation itu dapatnya dari mana ya Pak ya? Terus yang ketiga mohon sarannya aja. Kan klasifikasi itu kan pakainya persentil. Persentil itu kan berarti kan bisa aja berganti sesuai dengan skor yang didapatkan oleh semua perguruan tinggi. Berarti misalnya tadi Prof. Bapak kan sharing target strateginya, berarti sudah mengulas nanti harus punya publikasi sekian. Itu kan mungkin aja nanti ketika tahun 2024 ketika maksudnya masterisasi itu mungkin aja sudah nggak, maksudnya kan mungkin mereka sudah berusaha untuk naik. Mungkin aja strateginya itu belum bisa mencapai targetnya Profesor maaf ya Prof ya. Nah seperti itu gimana ya strateginya? Mohon sarannya secara materi dulu. Ya, yang terakhir dari Pak dulu ya. Ya. Baik, nama Rini dari APBN Universitas Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam tadi menyampaikan bahwa akan ada versi Sinta 2023. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kalau yang dalam menteri cluster itu tadi sampaikan Pak juga S3, S4, S5, S6 itu tidak masuk hitungan. Apakah pada Sinta 2023 ini bisa masuk Pak? Mengingat bahwa untuk masuk ke S1, S2 itu juga cukup berat dan juga targetnya itu kan hanya 1 tahun 2 kali kata-kata, sehingga dosen kami itu kebanyakan 5 tahun maksudnya yang ke 3 dan ke bawah itu Pak. Semoga Pak Imam selaku pengembang bisa memasukkan sebagai penghitungan karena akan menghitungkan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya begini. Dan kemana ya? Setelah ini kita buka satu lagi sesi webinar. Jadi nanti 3 pertanyaan terakhir. Pak Iman kita jawab dulu untuk yang pertanyaan besar. Iya, Mas Hiro. Ya, verifikator. Apa perbedaan antara verifikator APBN dan verifikator perguruan tinggi? Ya. Sebenarnya levelnya memang lebih tinggi APBN. Jadi semua yang dilakukan oleh perguruan tinggi, verifikator perguruan tinggi itu bisa dilakukan oleh APBN. Tapi APBN ada tambahan tugas. Ya. Tugasnya yaitu melakukan validasi dan juga menginput beberapa komponen yang sumbernya dari internal. Ya, contoh penelitian, pengabdian masyarakat yang tidak ada di BIMA.
Ya, jadi kalau sudah punya ada yang PPM, orangnya sama, ya sudah dipakai yang model yang saja. Jadi kita sekarang yang user, bagian user. Ya. Jadi itu bedanya tugasnya PPM sama diskusi. Kalau ada yang tidak aktif, bagaimana sebaiknya diusulkan untuk dinonaktifkan, nanti kita nonaktifkan. Karena apakah dulu pernah ada kejadian gini, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan tidak terjadi di kampus Bapak Ibu. Jadi ada dosen yang profilnya itu hilang, betul-betul hilang. Dicari di Sinta tidak ada. Ini satu kampus ada sekitar 3 atau 4 dosen hilang. Nah, kita kebetulan ada lognya dari story. Ya, kita cari kapan hilangnya, oleh siapa. Setelah ketemu orangnya, kita tanyakan ke LPPM. Katanya, oh itu yang hapus berarti dulu pernah menjadi pegawai LPPM, kemudian keluar dari kampus tersebut. Ya, mungkin tersinggung atau gimana, dihapus itu atau beberapa dosen. Ya, betul-betul dihapus. Ya, sehingga itu membahayakan. Jadi kalau bisa begitu ada pergantian verifikator, ya walaupun ya kita percaya sama, tapi untuk menghindari macam-macam sebaiknya dinonaktifkan, ya dinonaktifkan, diganti dengan yang lain, ya seperti itu. Itu penting. Ini betul-betul pernah kasus terjadi. Ya. Kemudian penanya berikutnya dari Guru dari dari Pekalongan, rumus skor ternormalisasi. Baik saya tunjukkan saya dengan tadi ya. Ya, sama-sama saja penelitian. Ya. Oke, di situ ada total skor penelitian, ada total skor penelitian ternormal. Yang ternormal ini berarti skornya antara 0 sampai 100. Jadi memang betul kalau ada yang naik, otomatis ada yang turun. Itu sudah otomatis ya, karena pembagiannya adalah skor tertinggi saat ini seluruh Indonesia. Kalau misalnya di bidang penelitian, semua perguruan tinggi sebanyak 4.500 perguruan tinggi ini skor penelitiannya setiap malam itu dihitung. Jadi ini update-nya setiap malam. Ya. Nah, malam itu akan update, skornya akan berubah. Yang paling tinggi nanti akan jadi pembagi. Ya, jadi pembagi. Sehingga ya ini memang betul bisa naik turun. Sudah naik, kok bisa turun lagi karena berarti ada yang lain yang lebih tinggi. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Kemudian yang di bawah itu total skor riset ternormal itu dikalikan persentase bobot. Jadi kalau penelitian itu bobotnya 15%, berarti dikalikan 15%. Ya. Jadi skor maksimumnya ya 15, karena persen 15 per 100 itu ya kalikan 100 itu 15. Jadi kalau misalnya skornya 6, ya kita bisa bandingkan 6 per 15. Ya, 6 per 15 itu kira-kira posisi kita di situ. Ya. Kemudian ID affiliation. Ya. Oke, Bapak Ibu di Sinta ini pendekatannya adalah berbasis autor yang ada sekarang. Ya. Walaupun kita sedang sekolah, misalnya saya sekolah S3 di UGM misalnya, sama Kopipi afiliasinya suruh nulis UGM, bukan nulis Unisula.
Nah, kalau dari sisi performa, saya tetap sebagai punya saya dan saya dari Unisula. Maka di sini tetap hitung itu Unisula. Itu yang ada di Sinta. Nah, kemudian apa affiliation ID? Affiliation ID ini digunakan untuk menghitung skor yang hanya sesuai dengan afiliasi yang tertulis di publikasinya. Jadi kalau yang pakai affiliation ID ini nanti kalau di skor apa ditarik itu jadi bukan milik saya publikasinya, tapi milik UGM. Ya, seperti itu. Nah, kenapa ada ini? Karena kita juga akan membandingkan data untuk tujuan lain, termasuk ada World Class University. World Class University itu dasarnya adalah dokumen, ya bukan autornya. Jadi satu orang ini bisa jadi sebagian masuk kampus A, sebagian masuk kampus B. Nah itu deteksinya pakai afiliasi ID. Nah afiliasi ID ini kalau jumlah publikasinya sedikit, memang tidak dibuatkan oleh Scopus. Jadi kalau sedikit dia memang tidak ada. Tapi kalau jumlah tertentu kita request bisa dibuatkan. Jadi cara mendapatkannya ya memohon kepada Scopus untuk membuatkan. Biasanya nggak lama. Dulu saya pernah bantu ada kampus sebenarnya publikasinya hanya 20-an ya. Saya coba request ke Scopus, ya seminggu juga sudah ada profilnya, ada aplikasi ID-nya. Ya mungkin itu sudah semua ya. Bu Rini usul tadi S3. Oh, usul ya? Ya, dari putus ya. Sinta 2023 ini sebenarnya lebih ke cara berselancar yang berbeda dengan Sinta sebelumnya. Kalau rumusnya, saya sebagai pengembang ini tidak berani asal mengganti rumus. Ya, karena rumus ini dapatnya dari para pakar. Ya, jadi kami dilibatkan dalam situ. Ada beberapa pakar yang dia dilibatkan untuk merumuskan. Ya, kalau yang klaster saya kemarin itu ada tim 6, ada 6 pakar itulah yang membuat rumusnya. Ya, kita sebagai pengembang hanya implementasi saja. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bocoran-bocoran saja. Misalnya ada yang belum masuk nanti akan dimasukkan. Karena sebenarnya aslinya dimasukkan atau prototipe itu sebenarnya masuk dalam rumus. Tetapi karena datanya tidak valid, ya untuk tahun ini tidak kita hitung. Ya. Revenue generating juga begitu, ya masuk rumus tapi tidak kita hitung. Ada juga editor sama reviewer. Editor sama reviewer itu juga masuk dalam list skor sebenarnya. Tapi sementara tidak kita hitung karena memang belum terjadi dengan baik. Ya. Berkurang sedikit, jadi kita sedang membangun integrasi data OJS di penerbit jurnal agar data sebagai editor itu otomatis masuk ke Sinta. Jadi kemarin sudah kita dibuka ke tim dari DFDR, sudah berjalan dengan baik, tinggal implementasi. Jadi itu saja dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya salah sebagai moderator karena ternyata waktunya dinyatakan sudah habis. Jadi sesi berikutnya silakan nanti melalui email ya. Saya dapat kontak saya. Nanti kami akan follow up ya Pak Imam waktunya ya Pak untuk khusus peserta ini dapat ditulis gitu ya. Ya Bapak Ibu, sebelum kami tutup sedikit saya simpulkan bahwa tadi yang kita sampaikan dari pagi tadi sampai hari ini adalah untuk peningkatan Sinta ini tanggung jawab stakeholder perguruan tinggi semuanya, bukan hanya dari LPDN, tapi lembaga-lembaga universitas yang lain. Itu yang pertama. Kemudian klasterisasi itu bukan hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga untuk kita sebagai dosen untuk jabatan fungsional. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Imam sudah tegaskan bahwa
Korkom ini adalah kolaborasi, Pak Warma, Pak Agus ya. Kita kolaborasi, jadi monggo nanti kita saling support, mengkolaborasi untuk kemajuan PTS di wilayah LNC 6. Saya kira itu. Kemudian tadi ada pertanyaan sedikit yang dari Bu Nurdiati, target-targetnya, tadi di situ juga target yang kita lakukan itu ada AI-nya di situ. Jadi campur tangan AI ini kemudian bisa secara presisi mentargetkan fakultas dapat berapa, yang lain akan berapa, itu kita sudah olah semua menggunakan AI. Ya, jadi saya kira seperti itu jawabannya Bu. Sinta 3 dari Bu ini, kita maunya Sinta 3 Bu, tapi katanya tadi ada yang tanya ya, kok di panduan ada bobotnya, tapi tiba-tiba bilang ternyata Pak Imam ini dihubungi Pak Direktur untuk menghilangkan Sinta 3 dan Sinta 4 dari bobotnya di bawah. UKSW sudah 1.000 lebih Bu, itu juga nggak begitu Bu. Jadi kita berharap disampaikan Pak Imam ke Pak Direktur ya, Prof. Faiz. Saya kira demikian Bapak Ibu, luar biasa. Atas hari ini kita naik ke kita semua dan Pak Imam Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi kalau ada salah-salah kata dari kami sebagai moderator, juga sebagai pembawa acara, juga sebagai penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Jadi masukan-masukan ke kami untuk lebih baik lagi agenda kita ke depannya. Silakan saya kembalikan ke MC. Iya,